Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi tanzilil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa qala habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dhamma yatiman min baini yadayil muslimin hatta yaskiyahu wajabat lahul jannah. Wa qala aidan, tuba liman kana fihil yatim wa wailun liman kana fihil yatim. Yang saya muliakan, orang tua saya beserta keluarga, yaitu Bapak Haji Ansori. Yang saya muliakan, guru saya, orang tua saya, yaitu Kang Haji Encep. Yang saya muliakan, para penitia, khususnya Bapak RT, Bapak RW yang begitu luar biasa, sehingga biasanya di sini tidak terlalu banyak orang. Alhamdulillah, mobil pun sampai macet. Ternyata di Indonesia yang bikin macet di jalan itu orang Cimanggu. Saya kadang kalau ke Jakarta, kalau ke puncak, kalau macet suka bingung, Ibu. Di kampung saya bisa dihitung dengan jari loh yang punya mobil. Kok bisa macet? Ternyata orang Cimanggu yang bikin macet. Satu RW mobil sampai seperti ini penuhnya, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama para penitia, Bapak RT, Bapak RW diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, hadirin, bapak-bapak, hadirat, ibu-ibu, terutama anak-anak kita, yaitu yang telah membawakan hadroh, juga anak kita bersama para yatim. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Alhamdulillah, tidak ada halangan apapun sehingga yang dari Cimanggu, RT 0 berapa sih tadi, saya belum lihat banget betul. 06. Alhamdulillah sekarang ada di Pabuaran. Jadi ini tidak ada bedanya dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pada saat Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang dari Cimanggu pun sama, minal kota ilal kota. Di sono kotanya kota asli, di sini katakan sawah. Enak ya.
Ya saya juga tahu pasti enak karena ibu-ibu tadi ada yang bisik-bisik saya dengar dari belakang. Pengajian banyak amat sih sampai 2 gua pengen selfie juga. Santai bro, asal mau nanti selfie sampai sore. Allah ya Rabbi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini acara yang paling terhebat karena Rasul pernah lanjut Ibu, jujur saya dari malam sakit, bukan di sini sakitnya, di sini. Semalam saya habis beberapa acara, 3 kali tempat, pulang jam 1 malam, ternyata pulang ke rumah diare. Sampai tadi gak bisa tidur. Pas saya lagi tidur, ibu telepon katanya harus kesini. Seandainya bukan ibu yang nyuruh, gak bakalan mau saya. Kenapa? Ya betul, memang saya lagi sakit. Ya alhamdulillah, gembira saya sebetulnya tahunya dari kemarin bahwa saudara-saudara yang dari Cimanggu mau datang ke sini. Saya nggak mau mengecewakan, khawatir saya diomelin Pak Jajeb. Rasul bersabda, man doma yatiman, barang siapa umatku. Barang siapa dari antara umatku mengumpulkan anak yatim untuk diberi makan, untuk diberi minum, sehingga mereka kenyang, wajabat lahul jannah, maka wajib orang tersebut memasuki surga. Amin ya Rabbal. Pertanyaannya, diundang ke sini mau dikasih makan gak ini bocah nih? Mau? Alhamdulillah. Wajabat lahul jannah, seharusnya jangan setahun sekali, setiap hari undang yatim, ajak makan, ajak minum. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin ya Rabbal. Rasul bersabda, kun lil yatim kalab, jadilah kamu terhadap yatim seperti bapak, bukan pengganti bapak, bukan. Kadang-kadang kan bapak-bapak salah dengar, pas dengar tausiah kiai pulang ke rumahnya, Bu, tadi aku dengerin kiai, kata kiai disunnahkan bahwa kita itu harus menjadi bapaknya yatim. Bukan itu seperti yatim, karena yatim ini luar biasa sebetulnya, Bu. Memang saya kalau tausiah suka begitu mulu, kadang-kadang suka mati mulu. Saya ke Cimanggu aja mati mulu, ternyata nggak boleh lama-lama. Ya udah deh, mudahan. Seandainya di depan kita, lanjut ya Bu, ketika di rumah kita, ketika di kampung kita ada yatim, maka 2 jalan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan kita ada yatim, kita bisa mudah masuk surga, bisa mudah masuk neraka. Seandainya yatim tersebut kita muliakan, yatim tersebut kita tanggung, yatim tersebut kita cukupi kehidupannya, maka tuba liman kana fil yatim, bahagia bagi orang yang di kampungnya, di rumahnya ada yatim lalu dimuliakan, maka itu keuntungan luar biasa. Tapi sebaliknya, seandainya di suatu kampung, di suatu rumah ada yatim yang tidak kita pedulikan, maka wailun liman kana fil yatim, celaka bagi orang yang di hadapannya ada yatim tapi yatim tersebut tidak kita muliakan. Na'udzubillah min. Pak Haji Roma Irama pernah menciptakan satu syair, yatim piatu malang nasibmu. Padahal
ketika kita melihat anak yatim dan seandainya kita jadi anak yatim, maka jangan pernah kecil hati, karena Nabi kita juga yatim. Bahkan Nabi kita tidak pernah tahu bapaknya seperti apa, karena pas lahir memang bapaknya sudah tidak ada. Ulama besar yang terhebat di Indonesia namanya Syekh Nawawi, yang sekarang dimakamkan di Arab Saudi. Beliau itu yatim. Dari kecil beliau ditinggal bapaknya, lalu bilang sama ibunya, "Bu, aku pengen mesantren," yang pada akhirnya diberangkatkan yaitu ke Syekh Yusuf Sambalawini. Apa yang ibunya katakan, "Tong, kamu sekarang mesantren, kalau seandainya ini kelapa yang ibu tanam belum berbuah, maka jangan pulang dulu." Jadi selagi kelapa tersebut belum berbuah, maka tidak boleh pulang. Coba kelapa berapa lama? Kayaknya kelapa itu sekitar 5 tahun ya. 5 tahun berbuah nggak, Neng? Nggak tahu. Lama dong. Selama itu kelapa belum berbuah, maka tidak boleh pulang. Beda kayak anak kita, baru dianterin seminggu udah nongol lagi. Ayam masih kena muka anak kita udah pulang lagi. Masya Allah, luar biasa itu Syekh Nawawi. Sebelum kelapa berbuah, maka tidak boleh pulang terlebih dahulu. Saya punya guru, dari kecilnya yatim, namanya Haji Inayatullah Sundus II. Di Tanah Baru, alhamdulillah beliau jadi orang besar, itu yatim. Oleh karena itu kita doakan, mudah-mudahan anak yatim kita menjadi orang besar, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi anak yatim jangan kecil hati, insya Allah tanamkan cita-cita setinggi langit, jangan setinggi pohon cabai. Insya Allah kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keuntungan, keistimewaan, kelebihan sedekah terhadap yatim, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, baik itu di alam dunia ataupun di akhirat, amin ya Rabbal. Ibu, dulu ada sohibul makom, makomnya diimpikan oleh orang solihin. Ternyata makom tersebut dipenuhi oleh bunga, dipenuhi oleh buah. Pak solihin tawasul kepada Allah, ternyata orang tersebut orang yang waktu hidupnya sayang, baik, selalu bersedekah terhadap anak yatim. Ya mudah-mudahan apapun yang dikorbankan, baik tenaga, pikiran oleh para tokoh yang dari Cimanggu, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dari saya tidak akan panjang lebar karena memang ini udah panas, tapi nggak 3 kali panasnya. Kalau panas kan gerah itu kan. Hah? Haredang, 3 kali haredang nak. Nah, insya Allah ini nanti ada santunan yatim dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini acara jangan ada halangan apapun, karena memang sekarang ya kita tahu bahwa Indonesia khususnya bahkan negeri luar pun sama, di kita itu sekarang ada apa, COVID-19. Nah, ya mudah-mudahan ketika bubar dari sini jangan ada satupun yang kena COVID-19. Saya kadang-kadang bingung, corona udah segitu, apalagi kalau Fortuner, Bu. Corona Masya Allah luar biasa. Yang mungkin sekian dari saya, itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.